Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kegiatan KES berjalan dengan baik, Ustaz ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Cukup semangat teman-teman kita. Alhamdulillah. Kalau dilihat sih teman-teman semuanya semangat banget, Ustaz. Dari awal sampai dengan akhir tadi. Alhamdulillah. Insya Allah ini hari pertama, Ustaz ya. Jadi besok lanjut lagi ke hari kedua. Hari kedua. Masya Allah. Mudah-mudahan tenaganya terperbaharui. Nggak lemes karena apa? Waktu yang banyak belajar satu hari aja jam 5 kan, Masya Allah tuh lumayan panjang ya. Tapi Masya Allah teman-teman masih semangat untuk terus mengikuti kajian yang kayaknya daging semua. Masya Allah. Nggak ada gajinya kayaknya. Yang penting ini sih, Ustaz. Teman-teman tereplikasi juga dari energi yang antum duplikasi ke teman-teman di hari ini. Oh iya, Ustaz. Tadi hari ini yang dibahas apa aja, Ustaz? Kita bahas dari mulai syarat jual beli, kemudian sebab-sebab transaksi itu dilarang ya, yang mencakup ada kezaliman, ada gharar, juga ada riba. Nah, 3 hal kita bahas pada hari ini. Yang pertama tentang zalim dan gharar, kemudian tentang riba, bagaimana bahaya riba, bagaimana fikih riba dan aplikasinya dalam banyak hal ya, bahwa ternyata riba hutang itu pada semua harta ya, mencakup uang dan juga barang lainnya, sedangkan riba jual beli hanya pada barang-barang tertentu saja, sampai akhirnya kita sambung dengan aplikasi falas tadi ya, dalam riba. Apakah ada ribanya atau tidak ada, dan semua jenis falas dari yang mulai biasa sampai yang ya, ada E-nya ya. E itu penting, belakang depan itu penting ya. Iya. Jadi akhirnya muncul banyak masalah terkait dengan perkembangan teknologi yang muncul di kehidupan kita sehari-hari ini. Dan kita akan bahas nanti insya Allah sama Ustaz Ami ya, mungkin akan ada aplikasi bagaimana ini bisa terkomunikasikan sampai nanti bisa melihat sebuah masalah dengan lebih gamblang. Lebih gamblang, karena memang ilmunya harus lengkap. Ada ini 2, 3, 4 kali satu, karena baru bisa menimbulkan sebuah pemahaman yang lebih komprehensif ya, Ustaz ya, daripada yang sekarang ini. Jadi teman-teman juga menerimanya secara utuh ya, Ustaz ya. Secara utuh. Enggak separuh-separuh gitu kan. Kelebihannya cash. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi diajari tentang fikih muamalah syariahnya, juga ada di sana pengembangan usaha, kemampuan menjadi pengusaha, dan juga ada hubungan nanti dengan para pengusaha yang ada, bahkan juga ada praktek ke lapangan. Betul ya, melihat pabrik atau usaha apa ya, nanti jadi sebuah sarana untuk lebih meyakinkan bahwa pengusaha itu bukan hal yang terlalu sulit. Oke. Jadi sebenarnya sulit itu bukan berarti nggak bisa ya, Ustaz ya. Bisa. Betul. Berarti selalu ada celahnya untuk kita bisa bermuamalah. Ya, sekarang Allah janjikan juga kan? Iya. Inna ma'al usri yusra. Bahwa ada kemudahan dalam sebuah kesulitan. Diulang 2 kali, Ustaz ya. 2 kali. Berarti kan 2 kali mudah, 1 kali 1 kali sulit. Itu minimal ya. Betul. Itu minimal. Makanya kalau kita lihat ya, banyak mana kemudahan atau kesusahan kita ini? Lebih banyak kemudahan. Sedih sama bahagia, mana lebih banyak? Bahagia sebenarnya. Senang lebih banyak kan gitu. Cuma kadang-kadang kita tidak lihat senangnya, lihat apa? Betul. Sedihnya aja. Perspektif juga, Ustaz ya, berarti ya. Iya. Bagaimana orang kadang-kadang itu terpaku pada satu, ini sulit nih. Tapi dia nggak ngelihat secara kesehariannya ternyata lebih banyak kemudahan ya, Ustaz ya. Itu mindset juga kan? Benar. Mindset juga. Saya bayangkan ya, ada orang sampai tidak bisa buang air hanya karena WC-nya duduk. Bagaimana kalau ya harus dari Indonesia ke Amerika yang sehari semalam, berarti dia nggak ke WC. Tersiksa, Ustaz. Nggak ke WC. Padahal makannya kan tetap jalan makan di kapal itu. Ya, makanya kita berusaha bagaimana jangan terpaku dengan sebuah mindset, ya, tapi kita menyesuaikan kondisi yang ada. Gimana kita itu hidup, kita berkehidupan. Artinya di mana ada ladang, ya kita di mana kita ini melihat ilalang yang ada.
Jadi kita bagaimana caranya hidup itu ya bisa menyesuaikan dengan apa? Sesuai dengan Sekeliling yang keadaan. kita miliki. Betul. Maka Nabi memilih kehidupan sederhana, ya, bersahaja, karena itu yang memungkinkan orang untuk bisa hidup dimanapun berada. Ya, kemampuan beradaptasi ya Ustaz ya. Ya salah satunya kan setiap masa itu selalu ada perubahan Ustaz ya. Iya. Terus Ya kita sampaikan ya sekarang teknologi aja itu bergerak cepat sekali. Ya enggak? Orang ngomong ada revolusi industri 4.0, sekarang udah 5.0 sekarang. Iya betul. Kemudian itu baru omongan aja, belum lagi perkembangan yang Terus menyusul. dinamis Ustaz. Dinamis. Ya, bahkan terlalu cepat kalau saya lihat. Betul. Daripada kemampuan Betul. kita mengadaptasi teknologi yang ada itu, ya. Sehingga yang berapa yang gugur, berapa yang tumbuh, tepat sekali. Ya, bagaimana teknologi itu menggurus yang tidak siap mengikuti perkembangan dari teknologi zaman tersebut. Dan itu bisa memberikan efek cemas pada masyarakat yang tidak menjadikan iman dan takwa sebagai landasan utamanya. utama hidupnya mereka. Ya sometimes orang tuh terkadang ya dia mengandalkan ikhtiarnya saja sih Ustaz. Jadi tawakalnya nggak di depan tuh Ustaz. Iya, kadang-kadang kita salah ya, kita merasa bahwa kita mampu. Ya. Ya. Dan akhirnya kita tidak tawakal kecuali di ujung mepet. Ada masalah baru tawakal. Padahal tawakal dari selalu di depan seharusnya Ustaz ya. Di situ tempat, depan, tengah, belakang itu baru tawakal. Semuanya. Karena kata Allah kan, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi tawakal mencukupkan semuanya. Di muka, di tengah, di akhir harus bertawakal semuanya. Tapi dengan tawakal yang benar. Benar. Ya. Dan bagaimana lihat burung? Kata Nabi, lau annakum tatawakkalun 'alallahi haqqa tawakkulihi la ruziktum kama yurzaqut thayru. Ya, Adanya kalian itu bertawakal dengan benar, pasti dikasih rezeki sebagaimana burung dikasih rezeki. Dan burung tawakal. Kenapa tawakal? Karena dia lemah. Nah, manusia biasanya itu akan muncul tawakal kalau dalam keadaan lemah. Kalau dalam keadaan kuat, superior, gak mikir tawakal sih. Lihat burung, dia nggak punya kekuatan, paruhnya lemah, kakinya pun cakarnya lemah, terbangnya pun lemah juga Ustaz ya. Pelan, tidak bisa kayak Raja Wali, atau elang yang bisa bisa. Betul. Terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Tinggi. Gitu. Nah, karena demikian maka dia akhirnya bertawakal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita coba contoh bagaimana tawakal yang benar. Ya, mereka itu cukup hari ini, besok apa? Cari lagi. Artinya hidupnya tidak bosan-bosan untuk mencari rezekinya yakin Allah Ustaz ya bahwa rezekinya sudah terpenuhi, besok pasti juga akan dipenuhi gitu kan. Kadang kalau kita kan cemas hari ini, cemas hari esok. Makanya bahaya, makanya ada program Indonesia 2045 itu emas, bisa jadi apa? Cemas. Ya? Kenapa? Karena kurang iman, kurang takwa, ya. Dan juga pendidikan itu tidak mengarah kepada menciptakan generasi yang nanti bisa disebut generasi emas. Juga bersama lah, ya, bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab masing-masing. Yang mendidik ya sungguh-sungguh mendidik, yang belajar sungguh-sungguh belajar, sehingga sama-sama terbina oleh kemampuan iman, takwa, dan juga skill dan pengetahuan yang nanti mendukung kita bisa menggapai kebaikan dan bisa mewujudkan program pemerintah Indonesia 2045 emas. Ya. Ustaz, tadi kan kita udah bicara tawakal nih Ustaz. Tawakal ada di depan, ada di tengah, dan ada di belakang. Semuanya dalam keadaan Ustaz ya. Nah, ini kan sekarang kalau Ustaz juga dengar ya terkait dengan fenomena hari ini Ustaz. Terkait dengan amanah nih Ustaz. Ya, terkait dengan amanah beberapa waktu ini kita disuguhkan dengan terkait dengan case-case yang terkait dengan amanah khususnya buat pengusaha nih Ustaz. Dimana kalau kita lihat kan salah satunya pengusaha itu terkadang itu
mereka membutuhkan adanya tambahan kapital, Ustaz. Tambahan modal dan lain sebagainya. Artinya kan memang ada investor yang masuk nih, Ustaz. Ternyata ketika investor sudah yakin, mereka mau tanam modal, baik itu dari domestik maupun dari global ya, Ustaz ya. Artinya kan ada uang yang masuk tuh ke bisnisnya para teman-temannya. Nah, ternyata di akhir-akhir ini kan kita lihat dan menyaksikan sendiri tuh ada beberapa yang secara perusahaan startup juga secara size-nya juga sudah besar, kemudian investasinya juga besar ya Ustaz ya. Nah, ternyata akhir-akhir ini baru kelihatan Ustaz. Ternyata adanya penggelembungan terkait dengan profit yang awalnya ada 2 pembukuan internal dan eksternal. Ternyata pembukuan yang secara eksternal tuh di blow up terlalu tinggi Ustaz. Sehingga ketika ini diaudit dan lain sebagainya terjadi fraud tuh Ustaz. Nah, artinya kan ada kekhawatiran dari investornya Ustaz ya, buat bisa masuk ke khususnya ke pengusaha ya Ustaz ya, yang ada di domestik ya. Nah, menurut Ustaz itu gimana sih Ustaz? Pengusaha harus memiliki prinsip apa sih agar bisa menjadi pengusaha yang amanah gitu Ustaz? Iya. Sebetulnya kalau kita memandang kepada syariat Islam ya, itu semua lengkap semuanya. Bahwa ternyata usaha itu yang dicari keberkahannya. Ya, betul Ustaz. Itu penting. Jadi kita ini ketika usaha itu jangan berpikir bahwa nilai uang itu menentukan suksesnya sebuah usaha. Tapi keberkahan lah yang jadi tanda suksesnya sebuah usaha. Perspektifnya dulu Ustaz ya. Makanya kita harus merubah pertama perspektif kita. Kita juga merubah mindset yang kita miliki, ya enggak? Bahkan kata Nabi, orang yang berhutang saja kalau niatnya untuk melunasi, Allah mudahkan melunasinya, kan gitu. Betul. Artinya berawal dari kita juga lah, ya enggak? Tidak mungkin akan ada kemudahan kalau kita nggak mencari kemudahan tersebut. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya Allah akan merubah sebuah kaum sampai apa? Kaum itu merubah dirinya sendiri, kayak gitu. Oleh karena itu, saya memandang bahwa dalam dunia usaha kita ini kehilangan 2 hal. Yang pertama itu kejujuran, yang kedua itu keterbukaan. Dan Nabi sampai dalam sebuah hadis, ya, al-bai'ani bil khiyar, malam yatafarraqa. Jual beli itu dengan apa? Adanya khiyar. Artinya yang kita akan bahas insya Allah besok ya. Insya Allah materi besok Ustaz ya. Kita akan bahas udah nggak sabar nih buat besok nih. Selama belum berpisah. Wa in sadaqa wa bayana burikat bai'atu. Kalau ia jujur dua-duanya, kemudian menjelaskan, artinya keterbukaan. Artinya dijelaskanlah usahanya bagaimana. Dan dia jujur. Artinya bukan bohong. Transparan Ustaz ya dari awal ya. Transparansinya. Karena jujur itu begitu. Orang jujur kan transparansi. Dia nggak mau bohong-bohongan. Nggak mau dia bohong, nggak mau nipu, nggak mau ngacau. Kan dia tahu bahwa ia harus jujur. Ya, sehingga akan muncul dia menjelaskan ini barangnya bagus, tidak bagus. Ini prospek, tidak prospek. Dan sebagainya. Bukan semata hanya untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Kemudian setelah itu kata Nabi wa in kadzaba wa katama mahiqat barakat baiti. Kalau dia itu berdusta kemudian menyembunyikan maka dihilangkan keberkahan baitihim. Jual beli keduanya. Ini adalah sebuah kunci sebetulnya kepada teman-teman para pengusaha bahwa kejujuran dan keterbukaan transparansi itu adalah perkara yang penting. Kenapa? Akan membuat kepercayaan kepada para investor. Kenapa? Transparansinya ada. Orangnya jujur, ada masalah disampaikan. Sehingga orang yang punya uang ketika tahu perkembangan perusahaan itu maju, mundur, dia bisa menimbang. Bahkan bisa jadi dia akan memberikan bantuan semodel bantuan, mungkin juga dana tambahan, atau mungkin juga akan ada bantuan ide dan lainnya akan membuat uangnya berputar dengan benar sesuai dengan relanya.
Berarti nggak Karena- harus selalu bentuk uang ya, Ustaz, yang namanya tambahan itu ya, ide dan lain sebagainya juga. Makanya ketika setelah ada di sana mungkin kan, karena saya yakin lah investor itu nggak mau uangnya hilang, Iya, nggak mau uangnya. hilang Hilang. pasti, Pak. Kalau dia punya ide untuk membantu kita mengembangkan lebih baik, dia akan bantu kita, Betul. kan gitu. Iya. Tapi kan nggak ada keterbukaan, tutupi kesannya apa? Untung terus, untung terus, untung terus. Begitu terakhir, mana uangnya? Untungnya sekian, uangnya nggak ada. Tapi kan kadang itu, Ustaz, kadang-kadang itu submit itu seolah-olah bisnisnya besar, untungnya besar di awal ya tadi ya, Ustaz ya. Karena Iya, tadi karena nggak tadi mencari keberkahan tadi ya, Ustaz. tidak jujur dan tidak terbuka. Iya. Udah dijelaskan. Nah, dijelaskan aja bahwa ini ada resiko seperti ini dan kami punya mitigasi seperti ini, kan gitu. Sehingga Iya. betul-betul ketika investor itu hadir bersama para pengusaha itu dalam kondisi yakin bahwasanya akan baik kecuali Allah yang hadirkan lain. Karena saya yakin semua kalau sudah yang namanya bencana alam atau sesuatu yang tidak mampu diperbuat oleh manusia, nggak sama dengan keterobohan manusia yang Iya. dan komunikasi yang baik dengan para investor adalah kunci munculnya rasa percaya kepada Dibangun ya, Ustaz ya. kepada pengusaha. Pengusaha. Iyalah. Iya. Karena nggak mungkin ya kalau saya bicara sederhana aja ya. Kalau di rumah tangga aja, ya kalau suami sering dusta, sering menyembunyikan sesuatu, HP-nya dikunci, awasi jangan pegang-pegang, akan muncul kecurigaan. Iya. Nah kalau dicuriga berarti apa? Rasa percayanya Berkurang. Nah kalau sudah nggak percaya, susah Berkomunikasi. Kalau nggak ada komunikasi, nggak akan mungkin saling paham memahami. Betul. Komunikasinya searah, Ustaz. Udah nggak dua arah lagi. Makanya kalau sudah saling memahami, Iya. Geraknya aja udah tahu, Ustaz. tidak akan bahagia seorang ketika nggak saling Memahami. Kita pengen dikasih kopi, kasih air putih. Hah? Kita pengen pun dikasih kopi, nggak nyambung kan? Iya, nggak ketemu, Ustaz. Makanya kalau udah nggak nyambung berbahaya. Makanya kita berharap para pengusaha ya untuk berjujur, untuk terbuka. Itulah bagian daripada amanah yang harus kita miliki. Amanah sangat penting sekali. Nabi mengatakan la imana liman laislahu amanah. Hadisnya hasan. Ya. Tidak ada iman orang yang akan punya amanah. Karena iman ini akan membuat orang itu amanah. Maka orang yang paling baik imannya siapa? Rasulullah SAW. Orang yang paling amanah. Paling amanah. Baik sebelum Nabi, setelah jadi Nabi, sampai beliau wafat. Lalu orang yang paling sempurna dalam menunaikan amanah. Maka la imana liman laisa lahu amanah, kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka berarti kalau kita ingin para pengusaha itu punya amanah, ya perkuat imannya. Wah, pas banget ya, Ustaz ya. Jadi kita nggak akan mengharapkan amanah yang tidak punya iman baik, karena nanti hanya sebatas duniawi saja. Oleh karena itu kita lihat ya banyak usaha-usaha dari non Muslim bisa sukses karena mereka menjaga kejujuran, keterbukaan, amalahnya ada, sehingga usaha dia bisa maksimal, ya enggak. Dan ketika ada hasilnya mereka, bahkan saya dapat pengusaha di Indonesia ini, ya, yang bekerja sama dengan sesama mereka, itu sampai 20-30 tahun. Sustain ya, Ustaz. Dia bareng terus, padahal ini udah konglomerat, udah mungkin triliun, tetap mereka bergabung terus. Ya, kalau di kita tidak demikian. Kayak dikit, buang orang lain. Tinggalin. Jadi demikian kita bagaimana pentingnya jujur, pentingnya kita terbuka, dan kita punya amanah. Dan Allah sampaikan ya, perintah untuk menunaikan amanah. Inna Allah ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Allah katakan kalian untuk apa? Menunaikan amanah kepada
Maka amanah bukan hal yang sederhana dalam Islam. Amanah cukup besar. Sampai katakan la imana liman islahu. Amanah ini kalau tidak amanah itu berat, besar, mungkin dia mengatakan la iman liman islahu amanah. Maka perbaiki iman kita agar kita mudah menjadi orang yang amanah. Ya. Jangan berharap kita amanah kalau kita nggak punya iman yang baik. Muncul pertanyaan, kok bisa orang-orang yang tidak iman dengan Allah kok punya amanah? Karena mereka amanahnya tuntutan untuk sukses. Nah, kita adalah tentu meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mana lebih hebat? Ya, yang meraih ridho Allah. Makanya ketika Nabi Allah mengatakan orang-orang itu, orang yang musyrik, orang kafir itu, ya, yuhibbunallah, ya, mereka itu mencintai para alihat dengan apa? Dan sama Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Artinya orang kafir itu cinta sama Allah juga cinta sama selain Allah sama. Tapi mukmin lebih cintanya sama Allah lebih besar. Iya. Makanya itu bedanya dengan yang lainnya. Manusia beriman dengan apa yang dilihat. Beriman dengan yang dirasakan sama dia. Dia iman bahwa garam masin. Dia beriman gula itu asin. Gula itu manis. Gula itu manis. Nah, gitu. Yes. Itu semua orang bisa mengimaninya. Tapi untuk beriman dengan yang gaib, nah, betul. Itu hanya mukmin yang bisa melakukan. Masya Allah. Oleh karena itu kita perbaiki iman kita, ya enggak? Dengan banyak belajar agama, belajar ilmu syariat, ya, yang akan membuka cakrawala kita bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling sempurna, yang membawa orang semakin cinta kepada Allah, semakin iman kepada Allah, yang nanti berefek kepada semua aktivitas di dunia ini. Mukmin itu adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Yang Nabi perumpamakan mukmin dengan pohon korma yang pelepahnya, daunnya, batangnya sampai akarnya semua bermanfaat. Apalagi buahnya manis. Masya Allah. Demikianlah kita bagaimana pentingnya amanah, ya. Pentingnya iman yang membawa amanah. Amanah yang membuat orang jujur dan terbuka. Dan Allah jadikan keberkahan pada orang yang jujur dan transparansi. Terbuka tadi ya, Ustaz. Nah, siapa yang punya ini sekarang? Iya. Kita atau orang luar? Kita lihatnya. Kinerja kita banding orang Jepang misalnya. Kita jauh sekali. Mereka tepat waktu, kita molor waktu. Mereka perhatian fokus sama pekerjaannya, kita pecah perhatiannya. Ya. Mereka inginnya segera selesai kerjaannya untuk kerjaannya yang kedua, kita itu cepat kerja agar bisa istirahat. Jadi tidak bisa kita katakan bahwa kita susah, kita mau maju seperti mereka kalau kita tidak punya strategi, tidak punya kinerja, tidak punya mindset yang baik, dan tidak punya iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul. Orientasinya juga berbeda. Orientasinya berbeda gitu. Karena mukmin itu kan akhirat. Iya. Artinya bahwa ia berharap uangnya banyak, berkah semua. Nah, gitu. Iya. Kalau nggak dapat uang banyak, ya minimal berkahnya jangan berkurang, jangan hilang. Jangan hilang kan gitu. Apalah manfaatnya kita di dunia ini kalau nggak ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nanti kuncinya sebenarnya dua tadi Anda coba summary Ustaz ya. Ya kalau kita bagaimana kita bisa membangun kepercayaan, ya salah satunya dengan keterbukaan dan tentunya juga dengan kejujuran tadi Ustaz ya. Dan ini diajarkan juga Ustaz ya di kes KPMI Ustaz ya. Ada ajarannya. Ya, jadi insya Allah kalau kita bicara lengkap insya Allah di KPMI ini, di kes ini, ya tinggal bagaimana kita bisa menerima pelajarannya dengan
baik dan mampu mengaplikasikan dalam usaha yang kita tekuni. ya. Karena terus terang saja zaman sekarang ini kalau kita ikuti ambisi manusia, maka kita nggak kuat tenaga kita. Iya. Tapi kalau kita mengharapkan Allah yang menolong kita, maka tidak ada yang tidak bisa. Semuanya mungkin, Ustaz. Mungkin terjadi. Bagaimana seorang tukang es aja, ya, jualan es di pengajian, Allah berikan kemudahan yang tidak pernah ia mimpi. Mungkin juga nggak pernah diharapkan sama dia. Iya, betul. Yang itu subhanallah umrah bersama keluarganya. Kemudian uangnya juga bukan J ya, tapi M. Dan itu hanya dengan sebuah kejadian yang tampaknya sepele. Tapi Allah kehendaki rezekinya untuk orang tersebut. Dan kalau jangan ulang kedua kali, tidak akan terjadi. Betul Ustaz. Dan nggak pernah nyangka Ustaz ya. Seperti itu. Betul. Apa Allah kehendaki bisa jadi ya, tapi secara teori nggak mungkin terjadi kedua kalinya. Alhamdulillah bincang bersama dengan Ustadz Khalid Samhudi hari ini banyak manfaat yang bisa kita ambil. Nah, salah satunya terkait dengan keterbukaan, kejujuran, dan bagaimana menjaga amanah dengan baik. Cukup sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.